Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa yang mati wa ikhwanan Nabi Sallallahu Alaihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ketua Majelis Iqra yang sama-sama terhormati, para penasehatnya, para gurunya, ustaz, bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dalam kita melanjutkan materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi istimali alati siwak wa wa min sunanil wudu. Menjelaskan tentang menggunakan alat siwak. Termasuk kesunahannya wudu. Hanya saja ulama berbeda pendapat kapan siwak itu dilaksanakan ketika menjelang wudu. Apakah sebelum membasuh telapak tangan ataukah setelahnya? Tapi pendapat paling kuat itu sebelum melakukan pembasuhan telapak tangan. Nah, siwak sendiri adalah sesuatu yang digunakan untuk menggosok gigi dari apa saja. Itu yang kasar yang bisa membersihkan gigi. Itu siwak. Karena orang Timur Tengah biasanya pakai kayu arak namanya. Akhirnya orang Indonesia nyebutnya itu kayu siwak. Padahal itu namanya kayu arak. Cuma karena biasa orang Timur Tengah pakainya itu, akhirnya nyebutnya kayu siwak. Padahal siwak itu perbuatannya, aktivitasnya namanya bersiwak. Alat yang dipakai namanya kayu arak. Gitu. Kayak kita sekarang, kalau orang Indonesia zaman dulu pakai apa orang Indonesia? Pakai genteng dulu ya. Iya. Ini sabun. Pakai sabun juga. Ya, itu siwak. Itu siwak. Sama. Apalagi kalau sekarang udah ada sikat itu kayak gigi. Wasiwak mustahabun fi kulli hal. Siwak itu disunahkan di setiap keadaan illa ba'da zawal shaum, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa, baik itu puasa sunnah ataupun puasa fardu. Tetapi kalau sudah ghurub syams, sudah terbenamnya matahari, maka kemakruhan itu hilang. Boleh orang sikat gigi lagi, bersiwak lagi. Tapi menurut Imam Nawawi gak makruh sama sekali. Mau dilakukan sebelum zuhur atau pagi, atau dia bersiwak sikat gigi setelah zuhur, itu juga nggak masalah, kata Imam Nawawi. Kenapa mengatakan makruh kalau habis zuhur? Sebab hadisnya menyatakan mulutnya orang yang puasa itu katanya atyabu minal misik, lebih harum daripada misik di sisi Allah. Jadi ketika itu dihilangkan dengan pakai sikat gigi, keharuman itu hilang. Begitu, maka dihukum. Tapi Imam Nawawi enggak.
Tidak, mengatakan hadis itu lemah, nggak bisa dia. Wa fi salah satu mawadi asyadu istihbab. Siwak itu di 3 keadaan sangat dianjurkan. Pertama, indah taghayyuril fam bil asl. Ketika mulut ini sudah terasa bau sebab diam yang terlalu lama, atau makan makanan yang aromanya tidak sedap kayak teh mungkin, jengkol dan seterusnya itu, maka makanya dihukumi makruh gitu, karena ya baunya itu bau. Kemudian yang kedua, indal qiyam minan naum, bangun tidur, itu yang biasa kita lakukan. Ya, biasa kita lakukan. Bangun tidur itu siwak. Kemudian indal qiyam ila sholat, ketika hendak melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, itu disunnahkan untuk bersiwak. Karena nggak mungkin kalau kita di masjid atau di musola mau sikat gigi, agak mungkin, sehingga siwaknya ya pakai siwak yang kayu arang ini. Nah, itu kesunahan yang hampir punah. Orang sholat terus bersiwak itu hampir langka, sudah kita temuin. Kesunahan yang hampir punah udah langka. Dulu itu musola-musola tua itu kalau di atasnya sudah ada kayak jalan angin gitu, itu tempat siwak sama minyak wangi. Jadi ustadz zaman dulu itu kalau mau sholat imamin, ya yang diambil siwak. Ya, siwak itu makanya begini, kalau mau pakai siwak 3 di depan gini, terus jempolnya terus dari kanan gitu, terus ke kiri. Nah, terus apa itu namanya, gigi yang kan? Begitu, pokoknya begitu. Itu siwak. Nah, biasanya ada yang sampai di kayak sisik nenek-nenek gitu. Ada. Padahal nggak perlu begitu juga. Sebab kayu arak tuh yang katanya wafu, yang membersihkan, itu justru kandungan yang ada kayak kapurnya itu, yang di kulit luarnya itu, yang ada kayak kapurnya kalau kita, itu malah ya. Ya, jadi kesunahan siwak itu diantaranya adalah ketika orang mau baca Quran, itu ya sunnah bersiwak. Mau baca Quran, ngaji, majelis iqra, ngaji, itu sunnah bersiwak. Dan kemudian juga orang mau ngaji begini, itu disunahkan untuk bersiwak. Wallahu a'lam bishawab. Materinya sedikit terkait siwak. Pertemuan berikutnya kita membahas tentang fardunya wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh nanya, biasanya nanya. Siapa yang mau nanya ini? Yang udah punya tanya selain jiwa kan? Monggo, siapa dulu? Selain jiwa dulu. Ya, aku sekali nanya rumah. Saya doang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Ustaz, berkaitan dengan siwak. Siwak itu kan kalau kita taruh itu Ustaz ya, kalau kita habis pakai, kadang-kadang memang tadi itu jadi kayak getah buat putih-putih. Apa itu maksudnya tidak boleh kita cuci itu siwak itu? Atau ada kadaluarsa siwak itu Ustaz? Kadang-kadang kita taruh lama, kalau itu ada kali kita pakai lagi itu Ustaz. Itu kira-kira ada bakteri itu siwak. Dan yang kedua, ini berkaitan dengan sholat Ustaz. Ini mungkin bukan pengalaman, ya pengalaman juga. Karena saya sholat
sholat itu sudah berjalan selesai dan 4 rakaat. Tahu-tahu ingat tadi kitanya belum ada. Ustaz gimana? Apa kita ulang? Mandi junub. Mandi junub. Iya, Ustaz, apa kita ulang sholat? Tapi kita udah ikut jamaah, Ustaz. Dan saya ingat pas udah ya Allah iya dan belum apa kita ulang apa gimana Ustaz? Ya saya rasa itu pertanyaan saya ini ada kebenarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Siwak kalau kotor dicuci, ya dicuci. Enggak ada expired yang kayu, enggak ada expired yang kayu ya. Jadi siwak itu enggak ada apa namanya masa habisnya itu, udah expired. Jadi tinggal dicuci saja, cuci. Kemudian yang kedua, lagi sholat tapi baru sadar kalau lagi junub, sholatnya udah selesai. Gitu. Apakah wajib diulang? Iya. Apa? Sholatnya, walau junub. Apa sholatnya wajib diulang? Iya, harus diulang. Walaupun yang tadi enggak kalau dalam keadaan ada besar junub. Tapi kita dapat itu jemaah dapat nilai. Iya, tetapi apa namanya sholat itu tidak dihukumi sah, kemudian kita mengulang lagi sama waktunya masih ada. Umpamanya masih jam 1 itu ya sholatnya masih ada. Nah kalau udah keluar waktunya sholatnya jadi qadha di luar waktu. Kalau zuhur berarti ya umpamanya waktu lu sekarang asar jam 3 kurang ya karena lebih cepat gitu. Yang jelas ketika orang lupa atau ragu begitu saya udah junub atau belum begitu, maka itu harus diulang. Karena kalau lupanya udah junub atau belum, itu harus kembali pada hukum asal. Ya memang hukum asalnya belum, kecuali apa namanya ragunya. Ini wudhu saya udah batal apa belum? Gitu. Kalau ragunya wudhu saya udah batal atau belum, berarti keadaan yang normal itu dia udah punya wudhu. Hanya diragukan apakah batal atau tidak. Berarti posisinya memang udah punya wudhu. Begitu. Nah kalau umpama ada orang ragu, saya udah wudhu apa belum? Itu kan lain Pak yang tadi. Iya. Batal apa belum dengan saya udah wudhu apa belum? Beda. Maka dikembalikan ke hukum asal. Ya belum, memang asalnya memang belum kan? Iya, harus dikembalikan. Jadi sholat yang tadi itu diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya ini pasal tentang sholat. Kalau sholat zuhur nih, tiba-tiba gelap belum selesai udah Ajan apa? asar. Itu kira-kira ya kita kan bukan sekarang kan gini. Kita kan lagi mungkin aktivitas atau kita lagi perjalanan ya kan. Kita pas masuk area atau gimana kan? Karena jauh dari musola dari masjid sama di tol itu kan. Nah, pas kita lagi sholat begini terus ada azan Allahu Akbar. Sholatnya gimana kira-kira itu? Nah, itu kira-kira harus dibatalin apa nih? Nah, terus yang kedua ini tentang sholat juga. Di sini ini kan tiap RT ada musola Pak Ustaz. Sedangkan kita mau sholat, maksudnya kita mengadain sholat tiap seminggu sekali di majelis ini. Nah itu tiap hari Minggu.
Terus kalau kita mau sholat ngelewatin, kan selalu melintasi musola itu kira-kira gimana Pak Ustaz itu? Apanya? Hukumnya apa sah enggak itu? Apa boleh apa enggak? Karena kan kita mau sholat sini lewati musola, orang sana melewati musola, sedangkan di sini ngadain seminggu sekali tiap hari Minggu. Itu Pak Ustaz. Sholat subuh jamaah langsung disambung maulid. Jadi cuman gitu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Secara fikih, orang kalau menjatuhkan takbiratul ihram masih di waktu sholat tersebut, itu masuk sholat itu, umpama zuhur Allahu Akbar, baru azan asar. Apa statusnya ini sholat? Zuhur. Sebab Bapak ketika menyatakan takbiratul ihram begitu, itu di waktu sholat zuhur. Meskipun udah bar begini, tahu-tahu azan asar. Kalau tadi mungkin malah lebih keren lagi, dapat 2 rakaat mungkin. Nah ini takbiratul ihram terus saja. Nah, secara fikih ya dia masuk sholat zuhur. Kalau masalah catatan untuk diterima itu bukan wilayah fikih, itu urusan Allah. Apalagi nanti malaikat itu bingung kayaknya nyatatnya. Iya, gue mau catat apa nih ya? Gitu. Gue catat. Kan gitu. Jadi bukan wilayah fikih kalau sudah diterima, bukan wilayah fikih, itu formalitas hukum. Selama takbiratul ihram itu terjadi pada saat sholat tersebut, maka ya itu sholat zuhur. Begitu. Iya loh, jadi nggak boleh dibatalkan, nggak boleh. Ibadah nggak boleh diputus kecuali ada hal-hal yang memang dibenarkan untuk memutus ibadah itu. Seperti ada hal yang mengancam nyawa kita. Itu ya boleh dibatalkan. Lagi sholat, tahu-tahu ada ular kobra di depan udah begini, ya batalin. Batalkan, nggak usah pura-pura khusyuk di situ. Saya dicatat beneran. Loh, tapi ada kiai yang apa umpamanya ulanya bisa takut kalau dia nggak membatalkan sholatnya. Nah itu orang-orang khusus yang nggak bisa dijadikan landasan hukum, kagak bisa. Lah kayak Hamengkubuwono ketika Merapi meletus, nah itu ya orang diungsikan semua. Lah ada pun Mbah Marijan nggak mau, itu bukan wilayah hukum udah. Karena apa-apa yang membahayakan nyawa itu ya atau membahayakan harta benda kita, ya, umpamanya mau kompor atau maling, kompor gas yang belum dimatiin, boleh dibatalkan. Kalau nggak ada hubungannya dengan itu, maka sholat nggak boleh dibatalkan. Kemudian yang kedua, sholat itu ngelewatin musola seminggu sekali, sholat di sini. Apakah bisa? Belum kata sholat di sini, sholat di aspal biasa. Biasa saja, biasa saja. Ini lagi kita umpamanya di sini Madan seminggu sekali, jadi tidak mengganggu eksistensi musola yang bersangkutan. Seminggu sekali, begitu silaturahim begini. Nah iya, tidak mengganggu. Subuh berjamaah, maulid langsung menjaga roh masalah agama. Lah iya, nah, itu kan malah keren, malah capek. Lah ya, jadi nggak usah dibuat rumit gitu, apa-apa gampang aja kok. Begitu.
Ya kan, supaya jelas. Iya. Lunak nanti Oh gitu. Jadi buat meyakinkan hati, bagaimana tuh harus kayak gitu nanti. Iya. Sah-sah saja Pak. Jadi Motornya cuma lewat, abis habis ajan sholat di sini kamu. jadi bisa aja. Habis ajan sholat di sini. Iya. Ajan dong. Jadi sah aja. Sholat. Jadi bumi Allah itu ya masjid. Bisa dipakai buat sholat, buat ibadah. Assalamualaikum Ustaz. Yang saya tanyakan Ustaz tadi, bagaimana Al-Quran jadi pedoman hidup, jadi tuntunan hidup? Karena memang yang saya rasakan Ustaz, saya ngaji tiap hari ya, ambil ibarat kata saya mau ngaji aja bawa Quran, mau sering-sering motor, lebih saya itu kan sebetulnya jauh-jauh. Karena kan ada pesan begini, jangan kamu ikuti orang yang menjadi Al-Quran, ikutilah orang yang hidupnya seperti Al-Quran. Bukan gitu ya kan? Kalau cuma pintar Al-Quran, belum doa itu bisa ngaji. Saya mulai itu yang kita rasakan bagaimana Al-Quran itu masuk ke Allah kita. Ini kadang-kadang masih Allah atau masih kalau orang Al-Quran berkasar dalam jangankan dia salah bener aja itu maki-maki orang bilang minta maaf ya kalau kita kadang-kadang buru-buru salah itu bilangin orang agak terima kadang-kadang gimana kita pernah Al-Quran saya taruh di dada saya biar maksudnya biar langsung dalam hati saya tetap aja tak aman laku ini ternyata kata kita ya ini gimana kita ngaji tiap hari lisan kita masih gampang kesinggung ambek masih kemudian sejak maksudnya gimana Al-Quran itu biar masuk ke dalam diri kita buat jadi berdoa untuk kita sehari-hari karena memang Al-Quran kan bukan cuma sekedar bacaan pengen kita jadikan jadi tuntunan hidup jadi pedoman hidup itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama namanya Imam Al-Asom. Asom artinya orang yang tuli, budek, dengar. Dia punya toko warung. Ada ibu-ibu belanja dengan beberapa orang. Ibu-ibu yang belanja kentut, Pak. Kentut. Dan kedengeran malunya minta ampun. Perempuan kentut di tempat umum bunyi kedengeran lagi. Malu. Akhirnya ketika transaksi harga ini berapa gitu. Pemilik toko pura-pura budek. Ditanya berapa, nyautinnya apa? Apa kata perempuan? Ya ampun, untung yang punya warung budek. Iya, yang punya warung. Padahal yang punya warung itu ya dengar. Ya, dengar. Tapi pura-pura begitu. Pura-pura tuli. Supaya jaga perasaan itu, mama. Jadi orangnya kadang-kadang punya ilmu begitu, katakanlah pintar apa segala macam, tanpa kemudian dibalut dengan akhlakul karim. Akhlakul karim ada norma di situ. Ayo belajar. Makanya kata Imam Malik, orang yang ahli fikih begini
tanpa dibarengi dengan tasawuf, begitu, maka dia akan jadi orang fasik, akan jadi orang fasik. Contoh, zakat. Kalau zakat kambing, itu kalau dia punya peternakan kambing, maka zakatnya hitungan nisab awal adalah 40 ekor. Tapi syaratnya kudu setahun. Menjelang setahun, kurang seminggu, itu dihitung setahun, dijual kambingnya tuh. Kan jadi 39. Kagak wajib dia zakat. Udah dijual. Itu yang pinter fikih, gitu. Tapi nggak ngerti gitu. Tapi lebih fatal lagi, kalau orang yang mempelajari tasawuf begitu, tanpa didasari ini, fakot azandakoh, maka dia punya potensi terjerumus pada kekufuran. Wah, itu apa segala belajar apa nggak sholat, yang penting ingat. Waduh, repot udah begitu, udah ribet. Iya, maka keduanya itu udah saling melengkapi, memang. Kau udah saling melengkapi. Maka ada baiknya, selain umpama kita belajar formal begini, itu belajar kitab akhlak, kitab tasawuf, apa yang disebut takwa, apa yang disebut ria, apa yang disebut marah, bagaimana cara menahannya segala macam. Nah, itu tasawuf itu kemudian yang diformulasikan oleh ulama-ulama di dalam Al-Quran hadis. Jadi semuanya diambil dari situ, kemudian dibukukan. Sama seperti fikih begini, dari Al-Quran, hadis, qiyas, ijma, kemudian dibukukan, dikodifikasikan seperti ini. Ya begitu. Terkait orang terus kesel sama kita, marah segala macam, normal aja biarin. Nah, makanya ada maqalah ulama mengatakan begini. La tasana fin naqam. Jangan membalas keburukan orang. Athimar al-fasidah tasqutu nafsa. Karena buah yang busuk juga nanti jatuh dengan sendirinya. Ngapain repot-repot digeprak? Ya, buah yang busuk ntar juga jatuh. Ngapain repot-repot dipetik? Gitu. Jadi jangan membalas. Wah, iya. Apa lagi saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama, izin bertanya dari agak menyimpang dari judul tadi. Jadi sering disampaikan pada saat ini masalah utang piutang. Jadi sering disampaikan pada saat jenazah berangkat ke makam itu sering dari perwakilan mungkin RT atau RW atau keluarga besar menyampaikan barangkali almarhum atau almarhumah ada piutang mungkin bisa berhubungan dengan pihak keluarga yang sering kita dengarkan seperti itu. Nah, maksud saya kan sering terjadi memang mungkin almarhum atau almarhumah itu piutang. Cuman kalau seandainya itu ditagih terus juga tidak dibayar, akhirnya si pihak yang meminjamkan itu akhirnya ya sudah gitu. Mungkin dalilnya ada yang tidak ikhlas, tapi mungkin
mungkin meninggal, ya sudah, akhirnya begini. Nah, maksud saya, apakah itu memang dibawa lagi, ataukah memang karena ikhlas yang keterpaksaan pada si peminjamkan itu dapat pahala atau memang bagaimana hukumnya itu? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab dari sisi yang utang dulu. Orang yang utang berat. Bahkan Nabi pernah menolak untuk mensolati jenazah yang masih punya tanggungan utang. Bahkan Nabi kemudian berpaling dari jenazah itu. Kemudian ya kalian sholati aja lah. Habis gitu. Bukan Nabi nggak menyolatin orang yang punya hutang, tidak. Ayo kita banyak hutang ya. Jadi bukan, tapi untuk mendidik para sahabat bahwa jangan menyepelekan urusan itu. Sehingga ada salah satu sahabat itu mau menanggung hutang si mayit jenazah. Sehingga kemudian Nabi berkenan untuk mengimami sholat jenazah tersebut. Karena udah ada yang nanggung hutang si jenazah. Maka kemudian itu terjadi hingga saat ini ketika jenazah mau dikebumikan, itu pihak keluarga kadang-kadang gitu ngomong gitu ya, yang ada hubungan karena memang ada dasarnya itu kejadian itu di zaman Nabi. Dan orang yang utang itu Allah akan mengampuni seluruh dosa illa dain, kecuali utang. Sebab hubungannya sama muamalah, hak-hak sesama manusia. Repot tuh begitu. Jadi illa dain, kecuali utang. Allah ngampuni dah semua kesalahan dia. Illa dain, kecuali utang. Maka ya sebisa mungkin lu jauh-jauhin ngutangnya jauh-jauhin. Sampai ada doanya itu yang hindari utang kaitan dengan utang. Kemudian dari sisi yang menghutangi, kalau yang menghutangi terus kemudian ikhlas, ridho, udah saya ikhlaskan gitu, maka itu pahalanya gede, pahalanya besar. Sunnah hukum, tapi membebaskan hutang itu sunnah hukumnya, tapi pahalanya lebih besar daripada memberikan tenggang waktu. Umpamanya ada orang punya hutang, jatuh temponya tanggal 1. Nah terus kok belum bisa, tuh ngasih tempo dulu dah sampai tanggal 7. Ngasih tempo kepada orang yang utang wajib hukumnya, wajib. Tapi kalau membebaskan hutang itu sunnah. Membebaskan itu maksudnya mengikhlaskan. Kalau bahasa ya udah dah tuh udah mati, bukan begitu. Emang belum mati. Nah, terus bagaimana? Apakah bersalah ya, orang yang menghutangi untuk tidak merelakan? Ya tidak, memang hak kita, memang hak orang yang menghutangi itu. Mestinya umpamanya masih berat gitu karena mungkin utangnya besar, menghubungi pihak keluarga bahwa si jenazah masih punya utang dengan saya sekian. Itu hak kita, hak orang yang menghutangi begitu. Tapi ya kadang susah, hidupnya aja susah gitu. Apalagi udah matinya. Masa sih itu orang memang begitu kok. Umpamanya nggak usah masalah duit dah, masalah remeh lah, perabot apa pengki apa pacul gitu ya. Kalau minjem lo nyamperin, coba dah. Kalau minjem lo nyamperin. Akhlak gitu. Kalau minjem giliran mulanya berdua berat. Iya, kita kudu nengok lah. Iya.
Kenapa jadi begitu? Gitu. Dan padahal jaraknya kan sama. Iya. Kan gede banget kalau punya perabotan, giliran kita mau pakai nggak ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah kita selesai sholat Ustaz, udah salam, kemudian kita kan zikir ya, astagfirullahaladzim. Kemudian kita berasa perut mulus Ustaz, terus kita kentut gitu. Nah ini apa kita teruskan zikir kita sampai pada doa atau kita batalin gitu? Apanya dibatalin? Doanya kita sampai selesai gitu. Kan baru astagfirullahaladzim, biasanya kan sampai doa selesai ya. Tiba-tiba kita merasa ini kita kentut gitu. Kalau sholat kan begitu-begitu kita batal ya, wudhu lagi. Kalau sudah salam itu kan sudah selesai sholat kita zikir kan. Nah, terus kita kentut. Apa kita berhenti doa atau kita lanjutkan doanya? Lagi doa itu. Zikirnya kita lanjutin sampai selesai atau bagaimana Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang berzikir atau berdoa itu tidak disyaratkan harus toharo, harus suci, enggak. Ya, yang harus toharo itu sholat, megang Quran, itu harus toharo, harus suci. Kalau orang zikir, wirid gitu, berdoa, itu yang enggak harus punya wudhu, enggak harus. Sehingga kalau pas pikiran habis sholat terus kentut gitu, apa diterusin doa, terusin, yang penting kentutnya nggak bunyi aja. Iya biar kagak malu-malu amat gitu, nggak bunyi. Kira-kira ada triknya lah, ada triknya. Jadi nggak ada. Coba begini, kalau bisa ya, kalau bisa. Bahwa wudhu itu jadi keseharian kita, bisa begitu. Itu amalannya almarhum almarhumah Oke Arwani Kudus ya benar. Jadi beliau pernah ngomong tuh, jangan sampai selangkah kaki kita kagak punya wudhu. Gitu. Sebisa mungkin orang tuh menjaga wudhunya, bisa kalau bisa. Gantian saya nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau mohon arah. Kebetulan kami ini kan pengurus musola Al-Falah mana? Pak Husain. Kebetulan kami juga seksi pembangunannya. Pada awalnya pembangunan itu kan kita rancang untuk TPA dan pengajian anak-anak itu kita ambil di ruang atas untuk menjaga kebersihan tempat ibadah yang utama. Tetapi pada perjalanannya di ruang atas tidak digunakan, sementara anak-anak ngaji TPA semuanya di bawah. Nah di sini baca beberapa jamaah kita yang melakukan kesuciannya, karena anak-anak itu kan mungkin kena najis ya, karena kencing atau apa artinya bersih atau tidak, lari-larian di tempat dia di mimbar ya, di tempat ibadahnya. Untuk menjawab jamaah-jamaah kami yang melakukan kesucian tempat ibadah itu, Pak Ustaz. Jadi mohon arahannya harus bagaimana Pak sebagai pengurus. Mohon itu Pak Ustaz ya. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Najis hanya bisa dihukumi najis ketika danta-danta najis, bukan asumsi. Enggak bisa ya. Contoh,
ada apa namanya air di situ seember. Terus bapak ngelihat begitu, ada anjing lewat. Terus langsung kita hukumi itu ember najis mughal. Sebab tadi itu melihat anjing lewat, gitu. Kagak bisa begitu. Jadi jangan terlalu seudon anjing gitu. Nggak bisa, kecuali kita ngelihat jelas data dia memang ngejilatin itu. Sama kayak kasus itu tadi musola. Banyak anak kecil di situ. Begitu. Apa terus kita hukumi bocah kecil jadi najis? Kagak. Bocah kecil kita anggap najis kalau dia nginjek, mohon maaf, tai namanya, terus naik ke lantai. Dan kita lihat betul jelas itu kotorannya ada najisnya. Loh kalau sekedar asumsi nggak bisa. Al aslu hukum asal itu suci. Nah, jadi umpama masjid itu atau musola itu harus dihukumi suci. Kecuali memang data kita ngelihat bahwa kucing kencing di situ. Iya. Jangan terus ada kucing liwat, gitu. Terus lantai yang itu langsung kita hukumi najis. Melihat kucing liwat, emang kalau kucing liwat ngapa? Gitu. Kecuali kita benar-benar lihat, tahu data bahwa kucingnya memang ada di situ. Nggak bisa najis itu dihukumi dengan asumsi kita. Nah, ini begini, nggak bisa. Yang lain yang mungkin tanya, cukup ya. Tenang aja. Hah? Baru jam 9 10 menit. Ada yang mau tanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Ini kan kita jamaah Majelis Iqra ini masih dalam belajar ya Ustaz ya. Nah, apakah ini sudah termasuk kita mendapatkan hidayah? Apakah ini yang disebutkan hidayah dari Allah yang diturunkan kepada kita sehingga kita udah mulai mau belajar membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya? Terus kedua, dan bagaimana cara memelihara hidayah itu supaya tetap ada dalam kalbu kita, supaya tidak kembali lagi ke hal yang buruk lagi. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi mayuridil khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka orang tersebut akan digiring Allah suka ngaji. Nggak ada anugerah paling gede, paling besar kecuali orang mau ngaji. Iya, beneran. Makanya tolakul ilm itu fardhu, wajib. Jangan sekali-kali terus kita mengatakan memperjuangkan Islam itu bil ilmi, dengan ilmu. Bagaimana memperjuangkan Islam demo di tengah jalan? Kalau mau Islam ini tetap utuh, baik segala macam, ya bil ilmi aja. Di sono teriak-teriak apa segala macam. Quran yang nggak pernah dipelajari. Apa? Jadi langkah kita untuk mau ngaji. Enggak semua orang yang umpamanya kuat bangun malam, dia tahajud segala macam, belum tentu bisa juga dia mau ngaji. Orang yufaqih, maka Allah giring dia. Hanya kalau itu minal mahdi ilalah, dari kecil sampai mati. Agar tua-tua ngaji Iqra gitu. Tua-tua ngaji Iqra gitu, paham. Lah memang orang mencari ilmu itu minal mahdi ilalah sampai mati nih. Makanya saya pernah cerita itu di Pasuruan ada Kiai Hamid Pasuruan itu aki-aki sering ngapalin surat-surat.
Dia protes dia itu, lah udah tua masih ngapalin itu dapat 3 ayat mati. Ya, ya emang itu yang gue cari. Biar lu mati dalam keadaan tolakul. Jadi ya apa yang kita lakukan ya dapat hidayah. Nah, bagaimana hidayah biar melekat? Perlu taufik. Taufik itu pertolongan. Ibarat pintu, kalau udah ditunjukin pintunya gitu, itu namanya dapat hidayah. Barang berharganya ada di dalam rumah. Enggak semua orang yang apa namanya tahu pintunya terus dia bisa masuk. Maka kekuatan untuk masuk ke situ namanya taufik. Jadi dibuka. Kayak begini kuncinya istiqomah. Maka istiqomah khairun min alfil karamah. Istiqomah bahkan lebih baik daripada 1000 karamah. 1000 karamah. Saya kan pernah cerita ada Rukiah itu namanya Zain Jazuli di Kediri atau ibunya masih hidup gitu, nggak ngajar gara-gara sakit pinggang. Ngapa nggak ngajar? Nggak ngaji, sakit pinggang. Apa hubungannya ngajar ke pinggang? Ngajar pakai mulut bukan pakai pinggang. Bangun gitu. Nah itu kenapa demikian? Karena menjaga istiqomah. Nah, maka saya pernah ngaji di Blitar, namanya ke Diaudin itu ndeknya Gus Ikdam, Pak D. Itu namanya Kifayatul Adiyah, kitab tasawuf. Lalu di sana dibilang likulli wahidihim thariqun min turuq. Setiap ulama, setiap wali itu punya thariqahnya masing-masing. Yakhtaruhu fayakunu min wasilah. Dia pilih thariqah itu, metode itu, kemudian itu yang menjadi wasilah, menjadi perantara dia dekat sama Allah, diangkat Allah jadi wali, jadi kekasih. Seperti apa thariqah? Kajulusihi bainal anami murabbiyah. Seperti duduk ngajar ngaji begitu. Makanya cirinya kiai itu ngajar. Jadi apa yang thariqah terbaik itu ta'lim Allah, belajar, bersyukur Pak. Masih bisa dikasih kesempatan mau ngaji. Pokoknya ngajinya istiqomah. Ada males-males dikit begitu, udah ya langsung aja kemari. Langsung. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Sebab nafsu itu katifel. Nafsu itu kayak bocah orok. Kalau kagak disapih dia netek terus. Iya, ya kudu disapih. Meskipun kadang disapih itu ya bocah kudu nangis juga. Ya, emang kudu nangis. Nangis kan berdarah. Ya, paling lo tuh berapa minggu? Iya, kagak ngaji. Enggak lama. Lah emangnya kalau di rumah pinggangnya jadi sembuh? Kan kagak. Sakit-sakit juga. Kagak ngaji. Kecuali dengan kagak ngajinya dia tuh batuknya waras di rumah. Kan kagak. Di Banten tuh ada kiai alim almarhum namanya ke Buya Dimyati Cidahu Pandeglang, almarhum bapaknya Kiai Muhtadi. Jadi Dimyati itu apa yang bilang begini, sanajan gempa tilu kali wayah ngaji mah kudu ngaji. Meskipun di Banten gempa sampai 3 kali, emang waktunya ngaji mah kudu ngaji. Itu yang disebut konsisten dengan thariqah. Makanya karomahnya keluar.
karena istiqomah. Nah kita kalau lagi mau doang, iya, lagi mau doang, susah. Oke dulu ampuh, karena istiqomah itu dia berpegang teguh dengan toreko. Kita enggak.